Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Herlina X. Saya dari Prodi PAUD semester 1. Di sini saya menjelaskan tentang konsep profesi profesional dan profesionalisme. Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memandai. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan kasus pada tingkat pendidikan yang tinggi. Suatu pekerjaan itu jabatan yang menuntut keahlian. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang atau mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa yang pertama, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi. Sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonomi karena didukung oleh yang pertama, spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Yang kedua, kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah mengabdikan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kelompok yang tergabung dalam profesi. Yang keempat, masyarakat luas yang memanfaatkan profesi. Yang kelima, pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang. Di sini juga saya menjelaskan tentang ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, untuk melaksanakannya tidak sekedar diperlukan keterampilan, tetapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang keempat, para praktisisnya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusan dapat diterima oleh para praktis yang dipertanggungjawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang ketujuh, memiliki suatu kode etik. Menurut Weichekov, ciri profesi adalah yang pertama, profesi adalah panggilan jiwa. Yang kedua, fungsi telah terumuskan dengan jelas. Yang ketiga, menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang keempat, mengenangkan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. Yang kelima, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. Yang keenam, terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasi. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etika yang menjadi pedoman perilaku. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan. Di sini juga istilah-istilah yang terkait dengan profesi.
Yang pertama, profesional. Profesional adalah penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntunan yang seharusnya. Yang kedua, menunjukkan kepada orangnya. Yang ketiga, proses menjadikan seseorang sebagai profesional. Yang keempat, derajat penampilan sebagai profesional. Yang kelima, penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Di sini juga kita menjelaskan tentang syarat-syarat profesi. Profesi di sini terbagi dalam 3 ciri. Yang pertama, dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, mempunyai mekanisme internal. Yang ketiga, memiliki ukuran standar. Di sini juga saya menjelaskan tentang konsep profesi keguruan. Syarat-syarat profesi keguruan berkaitan dengan penyediaan guru. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru telah mengariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Ada 2 produk hukum. Yang pertama, calon peserta didik profesi berkualifikasi. Yang kedua, sertifikat pendidikan bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dimiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Yang ketiga, sertifikat pendidikan bagi calon guru. Yang keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh materi. Yang kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidikan. Yang keenam, uji kompetensi pendidikan dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketujuh, ujian tertulis melaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan. Yang kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik. Di sini saya jelaskan tentang jabatan guru sebagai profesi. Jabatan guru sebagai profesi adalah profesi, artinya untuk menjadi guru butuh masyarakat, pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidikan, sehat jasmani rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di sini juga saya menjelaskan tentang kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini, ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping, pengasuh, atau pendamping muda. Ketiga, mengadopsi klasifikasi guru PAUD luar negeri, yaitu teacher, assistant teacher, dan chair-field. 4 kompetensi guru PAUD. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Di sini juga saya menjelaskan tentang guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulusan persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu, dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira anak-anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak, menyanyi sepenuh hati.
Di sini juga saya menjelaskan tentang faktor bakat dan pengalaman praktik. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Yang pertama, bakat minat menjadi guru. Bakat minat menjadi guru merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa bakat terlihat jelas. Yang kedua, pengalaman lapangan. Pengalaman lapangan praktik lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. Yang pertama, butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. Yang kedua, bimbingan langsung dari praktis senior. Di sini juga kita menjelaskan tentang pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Pergeseran peran guru. Yang pertama, hubungan guru dan siswa. Di sini hubungan guru dan siswa ya terbagi beberapa pembagian. Yang pertama, pendekatan belajar. Yang kedua, orientasi berpikir. Yang ketiga, orientasi berpikir. Yang keempat, sikap perilaku. Yang kelima, orientasi pembelajaran. Yang kedua ini juga berhubungan dengan sesama guru sebagai mitra kerja. Pengembangan sikap toleransi tinggi biasa bekerja sama dalam mengembangkan pembelajaran, menuju tinggi kejujuran, hubungan saling menghargai dan saling menghormati, saling mendorong kemajuan teman sebagai lingkungan belajar, hubungan guru dengan orang tua, siswa atau masyarakat, memaknai bahwa tujuan guru orang tua terhadap anak adalah sama. Dulu keterlibatan orang tua sedikit, sekarang terlibat penuh, terbuka pada orang tua atas problem, hambatan dan kemajuan siswa. Saling menghargai dan menghormati profesi. Hubungan lebih intensif dan sering berbagi informasi dengan orang tua atas problem siswa. Hubungan guru dengan sekolah. Hubungan guru dengan teknologi. Di sini juga kita simpulkan bahwa perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut guru perubahan sesuai tuntunan zaman, belajar memperbaiki diri dan siswa. Melalui penelitian melakukan pengembangan diri dan karir juga terus meningkatkan kualitas diri. Mungkin untuk itulah guru sekarang lebih banyak disibukkan dengan lokakarya, loka sosialisasi, sertifikasi, uji kompetensi, juga pendidikan dan pelatihan. Terima kasih. Salam.